Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarokia Pondok Pesantren Suryalaya dengan Prodi Keuangan dan Perbankan semester 3A. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Dasar Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Endang Syarif SHIMM. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 anggota kelompok dengan judul materi Peran Sosial Bank Syariah. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Citra Riswanti dengan NIM 2102021. Lalu ada Muhammad Zaki Amzad Anwari dengan NIM 2102004. Yang selanjutnya yaitu Moh Arjun Nurjaman dengan NIM 2102013. Dan yang terakhir yaitu ada Sansan Nurjaman dengan NIM 2102006. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Peran Sosial Bank Syariah. Perbankan syariah adalah lembaga intermediasi atau lembaga perantara keuangan dari nasabah penabung kepada nasabah pembiayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah dinyatakan bahwa fungsi bank syariah diantaranya adalah yang pertama, menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang bersumber dari ZIS dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa peran dari bank syariah yaitu mampu menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang bersumber dari ZIS atau zakat, infak, dan sedekah. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu yang pertama, zakat. Zakat berasal dari lafaz az-zakah yang secara etimologis memiliki 3 makna, yaitu enam, tumbuh dan berkembang, at-toharoh, yaitu suci dan bersih, dan al-barokah, yaitu berkah. Sedangkan secara terminologi syariah, zakat berarti sebagian harta yang wajib diserahkan kepada orang-orang tertentu seperti fakir, miskin, mu'alaf, orang yang terlilit hutang, sabilillah, memerdekakan budak, orang yang dalam perjalanan, dan amil zakat dalam waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu penghimpunan sumber dana zakat. Yang pertama yaitu berasal dari zakat bank, adalah zakat yang berasal dari keuntungan bank selama periode 1 tahun, di mana pola perhitungan zakat perusahaan ini adalah didasarkan pada neraca, yaitu aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Pada perhitungan akhir tahun, seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%. Yang kedua ada zakat karyawan, dan yang ketiga yaitu zakat dari nasabah. Adalah zakat yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut. Zakat nasabah terdiri dari 2, yaitu 1. Nasabah tabungan, dan yang kedua yaitu nasabah deposito, di mana deposito dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai nisab dan berjalan selama 1 tahun. Besarnya nisab senilai 85 gram emas. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Selanjutnya, peran sosial dari bank syariah yaitu ada infak, di mana infak secara bahasa berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu yaitu harta untuk kepentingan sesuatu. Secara istilah, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan dan penghasilan untuk sesuatu kepentingan
yang diajarkan agama Islam. Untuk menjalankan fungsi sosial atau peran sosial bank syariah dalam bentuk baitul mal yang ketiga yaitu sodako, di mana sodako atau secara bahasa berasal dari kata sodako yang artinya benar. Adapun secara terminologi, syariat sodako adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam pemberian sumbangan atau sodako kepada masyarakat miskin atau kurang mampu ini, tentu tanpa mengharapkan imbal balik, di mana dana ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu. Tentu, akad yang digunakan dalam sodakoh adalah akad hibah. Yang terakhir di sini ada manajemen zakat, infak, dan sodakoh, di mana zakat, infak, sodakoh yang dikeluarkan salah satunya ada zakat dari bank syariah, zakat nasabah, dan zakat karyawan yang dikumpulkan menjadi dana zis, lalu dikelola dan didistribusikan. Dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zis ini, orang-orang yang menerima sudah memiliki syarat atau kriteria sesuai penerima dana zis. Kemudian setelah itu pelaksanaan dari peran sosial dari bank syariah. Zakat, infak, dan sodako, bank syariah memiliki peran sosial yaitu qard dan qard al-hasan. Qard adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal misli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan atau dengan ungkapan yang lain. Qard adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta mal misli kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya dalam jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Syarat dan rukun qard, peminjam atau muqtarid, pihak peminjam harus yang ahliyah muamalah. Yang kedua, pemberi pinjaman, muqrid, peminjam meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain dan ahliyah atau baru atau layak bersosialisasi. Kemudian ada dana bersal dari zakat, infak, dan sodakoh atau dari sebagian keuntungan bank. Kemudian barang atau utang muqud alaihi harus dapat diakad salam. Kemudian yang terakhir ada ijab qabul atau sihat harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Qard al-hasan. Qard al-hasan pemberian pinjaman kepada orang lain, di mana peminjam tidak diharuskan mengembalikan pokoknya apabila dirasakan benar-benar peminjam tidak mampu untuk mengembalikannya. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam al-qard al-hasan adalah sebagai berikut. 1. Pihak yang meminjam atau muqtarid. 2. Pihak yang memberi pinjaman atau muqrid. 3. Objek akad merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman, dana atau qard. Dan yang keempat, ada ijab qabul atau sigahad, perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberi barang pinjaman. Sumber dana qardul hasan menurut PSAK 59 berasal dari pihak eksternal dan internal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman atau qardul hasan, sedangkan sumber dana eksternal meliputi 1. Dana qard yang diterima bank syariah dari pemilik, nasabah atau pihak lain, sumbangan, infak, dan sodako. Kedua, dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah, hasil pendapatan non-halal, dan denda. Skema qard dan qard al-hasan tidak jauh berbeda, di mana bank sebagai pemilik modal dan nasabah memiliki skill untuk mengelola modal. Bank dan nasabah melakukan akad di mana terjadi kesepakatan dan modal digunakan sebagai usaha. Usaha yang berjalan baik akan menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut dipegang 100% oleh pengelola dan modal bisa dikembalikan 100% kepada bank. Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan kepada lingkungan dengan tujuan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan termasuk internal perusahaan guna mendukung pertumbuhan perusahaan. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ada satu lagi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Tujuan implementasi kegiatan CSR adalah yang pertama, mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Kedua, mendukung implementasi praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab. Ketiga, membangun citra positif dan menggalang dukungan masyarakat. Keempat, menggali dan memberdayakan potensi UMKM melalui penyaluran dana kemitraan. Dan yang kelima, berpartisipasi pada program pelestarian lingkungan hidup
meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kehidupan beragama, dan perbaikan sarana umum lainnya. Zakat. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memberikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian agama yang lurus. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 98. Sedekah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Akad dan Qadarul Hasan. Salah satu dasar hukum dari akad qadrah adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan ganti yang banyak kepadanya. Allah menahan dan melapangkan rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Kesimpulan mengenai peran sosial bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama bank syariah atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah, serta dalam memberikan pinjaman dalam peran sosial bank syariah memberikan qard dan qard al-hasan, yakni pinjaman dana tanpa imbalan, di mana peminjam mengembalikan pinjaman dengan jumlah dan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Tolong menolonglah terhadap sesama dengan zakat, infak, sedekah, dan kebaikan lainnya. Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya.